Pengacara kondang Hotman Paris yang terus melakukan penggalangan bantuan hingga ke luar negeri, hingga Kamis petang, YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, Jawa Barat. Total dana yang terkumpul sudah mendekati angka 2 miliar. Saldo yang terkumpul sumbangan dari masyarakat untuk korban wanita yang disandra laki-laki itu selama 3 tahun sudah terkumpul 1 miliar 300 juta di rekening Hotman Paris. Sementara itu sambil berurai air mata, adik korban Syahrul Ulum mengungkapkan jika sang kakak bisa melihat kembali. Dek, teteh bisa mengalir, pengen bisa lihat lagi, teteh. Teteh nanti di sana kalau ada punya rezeki mah pengen warung sembako, pengen ada dagangan. Dan sekarang teteh kan nggak bisa kerja kayak dulu. Bilangnya kayak gitu, pengen bisa lihat lagi, teteh. Semua dana yang dikumpulkan nantinya akan diserahkan secara langsung kepada YTR untuk menata hidupnya kembali. Hotman Paris juga membuka ruang dengan mengundang jika ada korban-korban lainnya yang pernah menjadi keganasan dan kebrutalan pelaku Taufik Hidayat. Dari Cirebon, Jawa Barat, Mahardika, iNews melaporkan. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan dan termasuk dari pihak keluarga agar diproses hukum seberat-beratnya kepada pelaku. Nah, tentunya ini nanti kita akan sampaikan kepada penegak hukum sehingga proses hukum ini sesuai dengan tuntutan dari pihak keluarga. Dan saya pun secara pribadi terus terang kalau lihat kondisinya tadi ini sudah di luar batas-batas kemanusiaan. Kejaksaan Agung dengan tegas menolak permohonan justice kolaborator yang diajukan tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya. Kejagung beralasan justice kolaborator hanya bisa diajukan oleh mereka yang bukan pelaku utama kejahatan. Sementara setelah serangkaian pemeriksaan, Kejagung menyimpulkan Sony Sonjaya terbukti sebagai pelaku utama. Yang pertama, saudara SS ini merupakan pihak yang paling bertanggung jawab dalam hal penentuan atau verifikasi titik-titik SPPG. Sehingga dengan demikian, yang bersangkutan ini merupakan pelaku utama. Selain terbukti sebagai pelaku utama, Kejagung juga menyebut mantan Wakil Badan Gizi Nasional ini tidak pernah mengakui perbuatan jahatnya. Sehingga saat kedua pengajuan justice kolaborator, yakni mengakui perbuatan jahat tidak terpenuhi. Berbeda dengan 6 tersangka korupsi MBG, tak lama setelah mengenakan rompi, Sony Sonjaya langsung ajukan diri sebagai justice kolaborator. Tak tanggung-tanggung, Sony langsung mengambil hati Kejagung dengan mengajukan 41 nama yang menurutnya terlibat korupsi MBG. Sayang, gayung tak bersambut. Kejagung menolak mentah-mentah permohonan Sony. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka korupsi MBG Sony Sonjaya kembali bernyanyi. Setelah sebelumnya menyebut ada 26 nama yang diduga terlibat dalam korupsi MBG, Sony kembali menyebut nama-nama baru. Kini total ada 41 nama yang menurutnya terlibat dalam pusaran korupsi MBG. Pengacara Sony Krisnamurti menyebut penambahan nama itu karena ada sosok baru yang meminta jatah titik SPPG. 26 nama, Om. Kan sekarang telah berjumlah jadi 41 total. Ya? Oke. Sony Sonjaya menjadi satu dari 3 petinggi Badan Gizi Nasional yang ditetapkan Kejagung sebagai tersangka korupsi MBG. Ketiganya disebut terlibat dalam jual beli dapur MBG. Belakangan Sony mengajukan justice kolaborator dan berjanji menyetor sejumlah nama yang terlibat korupsi MBG. Setelah menangkap 3 petinggi Badan Gizi Nasional, Kejagung kembali menangkap 2 tersangka baru. Tim Liputan iNews melaporkan.
Puluhan mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Silang Monas, Jakarta Pusat. Dalam aksi tersebut, para mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Jakarta Barat menuntut kenaikan harga bahan pokok dan BBM non-subsidi yang dinilai memberatkan masyarakat. Mereka meminta pemerintah menjaga stabilitas harga BBM agar tidak semakin membebani masyarakat. Selain itu, mereka juga mendesak pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan guru, khususnya yang bertugas di daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar. Dari Jakarta, Bagus Prasetya Adi, Eri Nugraha, Jaka Samsa, iNews melaporkan. Terkait uang itu memang saya terima. Muhammad Abdi Mauludin, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Karno, mengakui menerima sejumlah uang. Yang menjalani sidang terbuka yang dihadiri ratusan mahasiswa serta Sivitas Akademika UBK. Meski sempat menolak, ia akhirnya mengaku setelah didesak rekan-rekannya, Abdi menerima sejumlah uang dengan alasan untuk biaya operasional aksi, total sekitar 20 juta rupiah. Abdi akhirnya mengaku menerima uang dari pihak tertentu di mana awalnya ditawarkan agar demonstrasi batal digelar. Dana tersebut kemudian dipecah dan dibagikan ke beberapa pihak mulai dari senior kampus hingga pengurus BEM lainnya dengan nominal 2 hingga 2,5 juta rupiah per orang. Terkait uang itu memang saya terima 20%. Saya memakai buat mokom 500, tambahan buat mokom, yang kebutuhan lainnya sekitar 200, dan satu udah saya bagi sama senior alumni kampus. Saya menerima 2 juta. Udah ya. Wakil Ketua BEMEVA setahu saya menerima. Kalau nominalnya saya kurang tahu. Usai sidang terbuka sempat terjadi kericuhan saat mahasiswa berusaha mengejar rekan-rekannya. Pihak kampus UBK mengaku telah menerima informasi bahwa Ketua BEM FH UBK menerima uang 20 juta rupiah sebelum unjuk rasa. Dalam kasus ini kami sudah memanggil Ketua BEM Fakultas Hukum Saudara Abdi, dan dia sudah membuat pengakuan secara resmi kepada kami pihak universitas bahwa dia menerima uang sebesar 20 juta melalui oknum senior alumni dari Fakultas Hukum UBK yang diserahkan oleh oknum aparat kepolisian. Jadi ada pengakuan dari yang bersangkutan. Dalam proses ini, kami Bung Karno sudah membentuk tim investigasi. Sebelum polemik ini pecah, Abdi bersama perwakilan mahasiswa lainnya sempat diterima oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Istana Wapres. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.